Selamat bertemu kembali dalam channel YouTube saya, Pendeta Agnes N. Saragi. Salam sehat dan salam sukacita untuk kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Pada saat ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus yang telah menghibur dan menolong kehidupan kami. Sujud syukur kami kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan menolong kami untuk semakin mengenal kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini diambil dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mengekspresikan dan menyaksikan iman percayanya kepada Allah. Ada orang yang menyaksikan iman percayanya melalui nyanyian. Ada juga melalui tulisan. Dan banyak aksi lainnya. Seperti Paulus, dalam teks firman Tuhan yang kita baca, dalam Roma 5 ayat 1 sampai dengan 5. Teks ini adalah ungkapan sukacita Paulus karena imannya kepada Allah. Paulus menyadari bahwa iman kepada Allah telah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh ketaatan kepada hukum Taurat. Paulus menyadari bahwa hukum Taurat tidak akan mampu menyelamatkan manusia, bahkan membenarkan manusia dari dosa. Seperti yang kita tahu ya, bahwa Paulus adalah orang yang sangat fanatik, Yahudi yang sangat fanatik, tetapi ketika dia mengenal Tuhan, mata rohaninya menjadi terbuka. Pada ayat 1 Paulus menyebutkan bahwa kita dibenarkan karena iman. Secara sederhana kita dapat memahami, melalui iman oleh Yesus Kristus kita menjadi benar. Lalu iman yang bagaimana yang dimaksud dalam ayat ini? Iman yang dimaksud adalah sikap menerima dan percaya tanpa syarat. Iman juga dapat diartikan dengan keyakinan bahwa sesuatu yang bersumber dari Allah adalah benar. Iman juga merupakan kesetiaan dan harapan yang teguh kepada Allah. Dan iman dimulai dengan kesetiaan untuk menerima. Contohnya, kesetiaan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kesediaan untuk menerima itu dimulai dari pendengaran. Dimulai dengan mendengar. Lalu kita perhatikan, tidak semua orang yang mendengar terkadang setuju terhadap apa yang didengarnya. Namun orang yang beriman, ketika dia mendengar kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus akan bekerja di dalam hatinya untuk menyetujui firman itu. Bahkan tidak hanya itu.
saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengaminkannya, lalu kita juga harus melakukannya dalam kehidupan kita. Tidak hanya mendengar, tidak hanya setuju, tetapi juga harus sampai kepada aksi, sampai kepada perbuatan yang nyata. Bagaimana kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita amini itu bisa hidup di dalam diri kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan bangsa Israel juga ada istilah yang disebut dengan Shema. Ini adalah pengakuan iman orang Israel yang diwujudkan dalam doa pagi dan malam. Kata Shema ini memiliki arti dengarkanlah. Kata dengarkanlah ini bukan hanya perkara mendengarkan dengan telinga ya, lalu mengatakan iya gitu. Namun kata dengarkanlah ini merupakan kesiapan untuk menjawab, merespon iya, kemudian melakukannya. Jadi ada jawaban dan juga ada aksi. Ini pengakuan iman dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, sekarang kita kembali pada pembahasan kita di awal. Apa yang dimaksud Paulus tentang manusia yang dibenarkan karena iman? Ini adalah gambaran sebuah hubungan ya, di mana manusia yang sudah dibenarkan karena iman akan memasuki suatu hubungan yang baru dengan Allah. Tentu bukanlah hubungan yang biasa, tapi ini adalah hubungan yang istimewa, di mana hubungan ini berdasar pada kasih, keyakinan, dan kesetiaan. Dengan sederhana kita dapat memahami bahwa dibenarkan adalah keadaan di mana seseorang berada dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Hubungan yang benar itu bukan karena sesuatu yang telah ia perbuat atau lakukan. Tapi mari kita garis bawahi, hubungan yang benar itu adalah semata-mata oleh karena apa yang telah Allah lakukan. Kembali kita disadarkan, fokusnya bukan kita, tetapi Allah. Allah lah yang telah memulai segalanya. Dan Dia yang telah mengerjakan terlebih dahulu dalam hidup kita. Saat kita merespon, membuka hati, memberi diri, dan percaya seutuhnya, saat itu Allah memperhitungkan iman percaya kita. Jemaat Tuhan, melalui teks firman Tuhan, pada saat ini juga kita disadarkan kembali. Apa yang sudah dikerjakan Yesus Kristus dalam kehidupan orang percaya adalah hal yang tidak akan mungkin kita dapatkan dari dunia ini. Bahkan tidak ada yang sanggup mengerjakan ini dalam kehidupan kita. Maka jangan taruh percayamu seutuhnya pada dunia ini. Jangan mengandalkan dunia ini atau berharap segala sesuatu dari dunia ini. Tapi bolehlah kita mengarahkan hati, mengarahkan hidup kita, pikiran kita, jiwa kita, bahkan memberi diri untuk percaya kepada Tuhan. Pada ayat 1 dan 2 di sini disebutkan ya, oleh Yesus Kristus kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh Yesus kita boleh mendapatkan jalan masuk kepada kasih karunia. Mari kita renungkan bersama-sama pada saat ini. Oleh Yesus, kita telah memperoleh damai sejahtera dan kasih karunia. Apa artinya ini? Kedua hal ini telah mengubah sesuatu yang berharga dalam kehidupan manusia. Kematian kekal yang seharusnya kita terima, ternyata melalui Yesus Kristus menjadi kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal itu telah diberikannya secara cuma-cuma. Allah telah mengerjakan itu untuk kita semua. Dan bukan hanya itu. Pada ayat 3 Paulus menjelaskan, di dalam kasih karunia kita malah bermegah dalam kesengsaraan. Dan kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kata yang digunakan Paulus untuk kesengsaraan ini adalah
klipis, yang artinya tekanan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tekanan itu diartikan dengan keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang mendesak atau memaksa, atau bisa juga diartikan dengan bertumpu pada. Jadi ini biasanya hadir dalam bentuk penganiayaan. Tekanan itu biasanya hadir dalam bentuk duka cita, sakit penyakit, rasa benci, bahkan ketika kesepian dan lain-lain. Nah, Paulus katakan apa? Tekanan, kesengsaraan akan menghasilkan ketekunan. Wah, ini adalah hal yang luar biasa ya. Saya sangat yakin Paulus telah mengalami dan menyelami keadaan ini, sehingga dia mampu menyaksikan kepada kita semua, bahkan kepada orang-orang pada saat itu, bahwa saat tertekan pun orang beriman bisa mendapat pelajaran berharga, yaitu ketekunan. Jemaat Tuhan, saya jadi teringat oleh apa yang pernah dikatakan Daud dalam Mazmur 119 ayat 71. Bahwa tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-Mu. Ya Tuhan, kita memang agung dan mulia. Kuasa dan kebesarannya tidak ada banding dan tandingnya. Secara manusiawi, orang yang tertekan, orang yang tertindas pasti akan merasa teraniaya. Orang yang diperlakukan semena-mena pasti akan terluka. Orang yang menerima tindakan kekerasan pasti akan tersakiti. Bahkan ada banyak hal-hal yang ditimbulkan oleh tekanan itu pada akhirnya membuat kita semakin susah untuk bergerak, mengambil sikap secara positif. Namun mari kita lihat apa yang dilakukan Yesus dalam iman Kristen. Tuhan Yesus mengubah keadaan ini menjadi loncatan iman yang membentuk kita menjadi pribadi yang matang dan berkualitas. Dengan kata lain, kita boleh menyadari dan memahami, kualitas orang Kristen bukan kualitas asal-asalan, bukan abal-abal, namun Allah menetapkan standar iman yang sangat berbeda dengan standar dunia. Lalu pada ayat 4 Paulus melanjutkan, ketekunan menghasilkan tahan uji. Kata yang dipakai Paulus di sini adalah dokime. Ini menyatakan logam yang telah diuji dalam api sehingga kotoran yang ada pada logam itu menjadi luntur. Biasanya ini digunakan pada perak yang dicap 800 gitu ya. Ini menandakan bahwa perak itu murni gitu. Jemaat Tuhan, hal ini juga ingin mengingatkan kita bahwa siapa yang tahan uji dalam tekanan dan kesengsaraan, maka kemurniannya akan terlihat. Dengan kata lain, ia akan menjadi lebih kuat, lebih baik, dan tentunya lebih berdampak. Dan yang terakhir Paulus mengatakan bahwa tahan uji menimbulkan pengharapan. Tentunya hal ini mengajak kita semua untuk menaruh pengharapan kita pada Allah. Sebab Allah telah berjanji melalui firman-Nya bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Sebab Allah telah mencurahkan kasih-Nya melalui Roh Kudus dalam hati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah memasuki Minggu Trinitatis dengan tema mingguan yang sampai pada kita. Tuhan kita mulia dan agung. Kemuliaan dan keagungannya telah memberi warna yang berbeda dengan dunia ini. Ia adalah Allah pencipta dan pemelihara. Dia adalah Tuhan Yesus Sang Penyelamat. Bahkan Dia adalah Roh Kudus yang menghibur dan menolong. Maka pada saat ini, Allah menghendaki agar umat-Nya mau memberi diri untuk percaya dan yakin kepada Allah. Menerima segala kebenaran Allah. Setia dan berpengharapan yang teguh kepada Tuhan. Dalam kesemuanya inilah iman akan timbul. Dan ingatlah, si Bolis tidak akan senang saat kita memilih untuk beriman kepada Allah. Dia punya banyak cara untuk mengelabui kita, bahkan bagaimana supaya kita jauh dan jatuh. Maka berjaga-jagalah.
Sebab hidup orang Kristen tidak akan lepas dari kesengsaraan. Tapi kita perlu mengingat ya, ketika kita diperhadapkan dengan kesengsaraan, kita diperhadapkan dengan tekanan yang kita tidak tahu kapan dan di mana saja, ini bisa saja terjadi ya. Tidak peduli kita siap atau tidak, namun kita harus mengingat pada saat inilah Allah mengingatkan kita semua bahwa kasih karunia-Nya akan menolong kita melewati kesengsaraan itu. Sehingga kesengsaraan dan tekanan itu akan menuntun kita pada ketekunan. Menarik sekali apa yang dikatakan Paulus tentang ketekunan ini. Ia memakai istilah hupomone, yang artinya lebih dari kesabaran. Kalau ada sabar, nah di atasnya sabar itulah. Kata ini ternyata memiliki arti semangat yang dapat mengalahkan dunia. Dunia di sini tanda kutip ya. Kalau Yohanes mengatakan bahwa dunia adalah kegelapan, maka hupomone adalah semangat yang dapat mengalahkan dunia ini. Dan semangat ini tidak hanya membuat kita sanggup bertahan dalam kesabaran. Gak hanya sabar, tapi bagaimana kita aktif dalam mengatasi tekanan dan kesengsaraan itu. Jadi gak hanya sekedar sabar, tapi kita memiliki kesanggupan untuk mengatasi tekanan dan kesengsaraan itu sebab kasih karunia telah memberikan kekuatan dan menyanggupkan kita. Jadi saya teringat dengan Beethoven yang mengalami gangguan pada telinganya. Ini adalah gangguan terbesar sebenarnya dalam kehidupan seorang musikus. Namun dalam keadaan yang demikian dia menyatakan, saya akan menghadapinya, saya akan mengalahkannya. Hal ini terbukti dalam keadaan yang kurang sehat, bahkan pendengaran yang tidak berfungsi. Beethoven masih bisa menciptakan lagu. Itu adalah lagu Kidung Jemaat nomor 3 ya. Kami puji dengan riang, kami puji dengan riang. Jadi ini sesuai dengan kerinduannya. Ia ingin menghadirkan kemuliaan Allah melalui pujian dan lagu. Jemaat Tuhan, inilah yang disebut dengan hupomone. Bahkan ketika Hanley pernah mengucapkan istilah invictus saat kakinya harus diamputasi. Invictus adalah tidak terkalahkan. Jadi semangatnya tidak akan terkalahkan oleh keadaan yang sedang dihadapinya. Bahkan iman percayanya juga tidak akan terkalahkan atas apa yang sedang ia hadapi. Inilah yang disebut dengan hupomone. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Hupomone bukanlah jiwa yang mudah menyerah karena situasi. Bahkan keadaan yang pasrah saat tenggelam tanpa melakukan apa-apa. Hupomone adalah semangat untuk menghadapi segala sesuatu dengan keyakinan yang teguh kepada Allah. Semangat beriman untuk kita semua. Mari terus percaya kepada Tuhan. Mari terus kita tumbuh kembangkan hupomone dalam jiwa kita, dalam hidup kita. Mari kita semakin menyadari kasih karunia Allah yang begitu besar, yang begitu penuh dengan kuasa dalam hidup kita. Sehingga ketika sengsara melanda, kita tetap bisa semangat, sukacita menghadapi di dalam Tuhan. Jangan menyerah. Tuhan kita hebat dan penuh dengan kuasa. Amin, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau akan menolong kami dalam menghadapi segala tekanan, ketertindasan, bahkan kesengsaraan. Kami percaya kami punya Tuhan yang menyanggupkan kami, Roh Kudus yang menghibur dan menolong kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman. Tuhan menolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Semangat beriman. Tuhan Yesus memberkati.